Jadi ini situasinya ya, ini towernya, tower yang ada di Siwa. Siwa Bang Jojo Tower. Bang Jojo Tower. Ini udah berapa tahun di Korea nih? Udah lama, kayaknya udah lama. Saya di Korea baru 2 tahun. Oh, 2 tahun? Oh, yang bener. Makanya udah senior lagi. Yang bener udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih. Oh, berapa tahun? Ya lebih. Lebih berapa tahun nih? Berapa bulan? Saya di Korea dari tahun 2016. 2016 juga udah. Jadi Sekarang 4 2 tahun. mau Jalan 5 tahun. jalan 5 tahun sekarang. Pahit manisnya di Korea. Oh, pahit-pahitnya di Korea udah dialami lah pokoknya. Namanya di Korea kita harus siap mental. Jadi Gimana itu? Korea itu tidak seindah yang dibayangkan. Oh, ini maksudnya gimana? Mungkin mereka membayangkan Korea itu indah, tapi begitu kita datang ke Korea harus benar-benar siap mental karena kita di tempat pekerjaan sesungguhnya. Kita adaptasi dengan lingkungan baru, bertemu dengan kawan baru, apalagi bertemu dengan orang Korea. Siap-siap itu, kalau kita tidak siap mental, sipal sekia itu sudah jadi makanan sehari-hari. Nah, jadi benar-benar harus siap mental. Sifat-sifat orang Korea gimana itu yang Nah, kalau orang Korea sifatnya gitu, sebelum kerja di pabrik gini. Sifatnya sih keras ya. Keras. Satu keras, tapi keras bukan untuk yang tidak benar gitu. Disiplin kalau udah masalah pekerjaan, tepat waktu, disiplin, keras. Kita benar-benar harus dituntut kerja itu benar. Jadi kalau kita agak leha-leha, wah udah orang Korea itu langsung menegur kita. Jadi etos kerjanya betul-betul di Korea, tidak main-main. Jadi harus siap mental betul-betul, siap mental kalau mau kerja ke Korea. Masalah bahasa gimana, perlu nggak? Kalau bahasa sih sebetulnya sangat perlu. Sebetulnya sangat perlu karena keterbatasan bahasa itu yang biasanya menjadi kendala yang sering terjadi kesalahpahaman. Minimal kita bisa bahasa sehari-hari untuk di tempat kerja. Kalau bahasa secara global, saya juga nggak bisa. Tapi kalau bahasa sehari-hari di tempat kerja, minimal kita menguasainya di situ. Meskipun terbata-bata dan tentunya dengan isyarat-isyarat ya bahasa binatang lah. Karena ya memang terbatas gitu. Terbatas tapi dengan isyarat, dengan mimik muka kita, dengan gestur tubuh kita. Paling tidak kita bisa saling memahami gitu. Walaupun kita memang harus sedikit-sedikit belajar bahasa Korea gitu. Jadi intinya kalau mau kerja di Korea itu harus siap mental segalanya. Harus siap mental, betul-betul harus siap mental. Karena saya tak seindah yang dibayangkan. Ya mungkin orang berpikir gajinya gede, betul. Tapi kerjanya juga lebih berat. Kita harus siap dengan kerja dengan kerja lebih dari 12 jam. Itu kan kalau yang tidak terbiasa kerja, jangankan 12 jam, 8 kerja pun udah badan itu udah terasa gimana, apalagi kerja di Korea itu bukan kerja kayak di kita, jadi benar-benar memerlukan otot, tidak banyak otak. Emang kerjanya apa, Mas? Kalau saya kerjanya di krum, pabrik krum. Oh, krum? Pelapisan. Oh, yang celup-celup. Celup-celup. Bukan sirup gitu. Bukan sirup. Ya celup-celup lah intinya. Kita selalu berhadapan dengan obat-obatan. Nah di sini kalau ke partner kerja kita cocok, kerja seberat apapun jadi ringan. Kalau partner kita nggak cocok, kerja ringan pun jadi berat. Di situ harus benar-benar mental diuji. Tapi itu orang Koreanya, orang Indonesianya ada teman nggak orang Koreanya? Orang Indonesia? Orang Indonesia tempat saya bekerja ada 2 orang. Oh, 2 orang. 2 orang. Partner sama. Shift malamnya? Enggak. Saya yang shift malam, yang satunya lagi shift siang, nggak pernah malam. Jadi teman saya Cuganman kerjanya siang terus, saya Yaganman kerjanya yagan terus sudah 10 bulan ini. Wah mantap nih, bayarnya agak besar nih kalau yagan terus. Nah ini yang dikatakan benar, kembali lagi mental. Karena apa? Orang berpikir kalau kerja malam gajinya wah gitu kan, gede, apalagi dengan tunjangannya segala macam, lemburnya, tunjangannya itu harusnya beda. Nah kalau pabrik saya, tempat saya bekerja tidak seperti itu. Jadi tidak mengikuti aturan mendongbu.
aturannya ya bikin sendiri. Pokoknya gajinya mati. Gajinya mati. Yagan man. Kerja 12 jam. Gaji mati. Sabtu 2 kali masuk. Gaji mati 2.300.000. 2 juta? 300. Ini jauh sekali kalau orang teman-teman bilang. Wah, kalau 2 juta itu berapa ya? Ya sekitar hampir 30 juta lah. 30 juta mantap. Gaji apa kalau? Enggak, 28 juta lah. 28 juta. Sekitar segitu lah. Ya pokoknya kerja kuli gaji bupati lah. Bupati. Bupati Garut ya. Bupati mana? Ya kalau di Korea seperti itu. Hanya memang harus siap mental. Jadi kalau ada pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang lagi mau bekerja ke Korea Selatan, apa yang mau dipesankan atau gimana? Pesannya yang ingin berminat ke Korea yang gimana? Berminat ke Korea, satu, Anda harus siap mental yang utama. Kedua, ini yang paling penting juga bahasa. Anda minimal belajar bahasa, kuasai bahasa, dan ketiganya belajar sungguh-sungguh karena itu kunci awal kita itu harus lulus ujian. Anda tidak belajar nggak akan lulus ujian. Jadi kalau Anda mau kerja ke Korea, siapkan mental, belajar sungguh-sungguh, dan Anda harus lulus ujian. Insya Allah kalau sudah di Korea, banyak teman-teman, banyak kawan-kawan, dan banyak orang Indonesia. Jadi jangan khawatir, asal kita betul-betul siap mental. Itu saja. Ada kata-kata semangat untuk pekerja PMI di Korea Selatan? Ya, yang pasti mah kita harus tetap fighting aja. Harus semangat fighting. Karena kalau tidak semangat, apalagi sekarang di musim seperti corona mencari pekerjaan susah. Bener. Bagi kawan-kawan yang sudah ada di Korea khususnya, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat, harus ingat kita berangkat ke Korea itu mau apa. Setelah ada di Korea jangan leha-leha. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan berangkat ke sini calon PMI, jangan patah hati. Semoga corona cepat berlalu, penerbangan cepat dibuka kembali. Iya, soalnya sekarang lagi ditutup ya. Sekarang masih ditutup. Mas Mirajul ini udah hampir 5 tahun. Ini channelnya juga, ini punya channel YouTube namanya Mirajul Mutakin. Jangan lupa subscribe-nya. Sekarang udah punya istri, udah punya anak. Tapi kok bujangan? Ngakunya di luar bujangan lah. Iya, di luar mah bujangan. Ya iya, bujangan semuanya gak. Di rumah. Kalau di rumah ya beda lagi. Kalau di Korea bujangan. Kalau dari Mas Yutup kumaha gimana itu? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita yang mau kerja di Korea Selatan, atau tips-tips atau pesan-pesan untuk saat-saat sekarang kan ditutup penerbangan, gimana? Ya, yang pertama harus sabar dulu lah, ikhtiar sabar karena menghadapi pandemi ini saat ini, corona itu soalnya kan ya kan udah setahun lebih ya Mas ya kan, soalnya hampir setahun. Ya tetap semangat, berdoa intinya mah. Pernah saya alamin juga dulu hampir setahun saya menunggu itu. Dulu sebelum berangkat ke Korea nunggunya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun? Ya, lebih malah. Berapa 14 bulan. Iya, jadi butuh kesabaran ya kita alami sendiri. Indonesia itu emang bagus dari kalau di sini tuh. Oh, itu. Pandangan untuk Indonesia itu negara paling lumayan bagus di mata Korea gitu. Di mata Korea itu. Pekerjaannya gitu. Pekerjaannya ulet. Ulet setahu saya. Terus, udah berapa lama Mas YouTube ini di Korea? Saya sebenarnya baru sih. Baru berapa? Baru 2 hari. Baru 2 hari? Baru 1 bulan. baru ke Korea cuman udah 2 tahun lebih. Udah perpanjangan. Berarti sama. 2 tahun ini apa kerjanya apa? Sekarang pabrik yang baru itu pabrik bikin AC gitu. AC pendingin. AC pendingin kayak buat gitu. Panas ya musim dingin, musim panas. Ya, semoga sehat selalu lah, semangat terus, sehat selalu dan kerja pabrik. Ada teman Indonesia? Indonesia semua. Indonesia semua berapa orang sana? Dulu waktu masih kumpul 20. Sekarang? Sekarang tinggal 10. Tinggal 10 orang? Banyak juga berarti pabriknya bagus, jangan juga? Enggak, juga mah. Bukan mah. Tapi ini gaji lemburan banyak. Lemburan cuman yang berkopi juga sama 3 hari. 1
3 hari lembur. 3 hari 1 Juli 2021 itu harusnya ada perubahan, kerja seminggu 52 jam, 1 minggu libur, tapi di tempat saya enggak. Tetap Belum apa enggak sih? enggak, dari dulu Dari Dari dulu kan nggak mengikuti aturan odong, Bu. Kalau saya mengikuti aturan odong, Bu, kerja yaganman gaji berapa coba? Oh iya benar. Yaganman itu rata-rata, jangankan yaganman, yagan cugan 1-2 kali masuk itu rata-rata udah nyampe 3 meter maksudnya. 3 meter. 3 meter. 3 meter. Minimal 3,5 meter. Tapi Kenyataannya tempat saya. Tapi kan nggak ada kerjaan kan tetap gitu. Kalau misalkan yang lain, kalau nutup donggu kan kebanyakannya nggak sampai nggak ada kerjaan, justru karena banyak kerjaan terus gitu. Jadi pinter pabriknya. Terlalu pintar. Udah beres minumnya. Ayo kita lanjutkan. Sekian dulu teman-teman dan sahabat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channelnya. Jangan lupa subscribe channelnya Opa Payati, channelnya Sahrul Anam. Jangan lupa tinggalkan komentar. Ya seperti itu.